baru kemarin kan beliau meresmikan 5 bendungan. Yang di Lombok ya. Ya, itu kan tujuannya untuk irigasi petani ya. Ya kalau kita lihat itu kan Pak Prabowo meresmikan di Merauke itu luar biasa. Memang lahan itu tidak bisa produktif. Lahannya tuh kayak diinjek ambles gitu. Rawa. Jadi, nah itu bagaimana teknologinya Pak Mentan dan Pak Wamen mengelola sedemikian rupa sehingga tanah yang tadinya menurut masyarakat cuma buat main layang, nah, jadi salah. Tahun 1958 sampai dengan tahun 1962 ada sebuah negara yang mengalami peristiwa bencana sosial yang cukup miris. Peristiwa tersebut mengakibatkan terjadinya kekeringan di mana-mana, gagal panen di mana-mana, dan ironisnya kematian sekitar 15 juta penduduk terjadi. Pada akhir tahun 1970-an, negara tersebut melakukan reformasi pertanian di berbagai macam lini. Alhasil, petani semakin sejahtera, kemudian tingkat produktivitas petani pun meningkat. Negara tersebut tidak lain dan tidak bukan, yakni Tiongkok. Pangan merupakan satu kedaulatan bangsa. Kata Bung Karno, negara akan mati manakala ketahanan pangannya pun akan redup. Presiden ke-7 kita, Presiden Joko Widodo, dalam berbagai macam pidatonya pun pernah menyampaikan bahwa kedaulatan suatu bangsa terletak pada kedaulatan pangan. Presiden ke-8 kita, Pak Prabowo Subianto, dalam berbagai macam kesempatan, utamanya di awal pemerintahan, pernah juga menyampaikan bahwa majunya suatu negara itu terletak pada kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah kedaulatan bangsa dan ketahanan pangan adalah ketahanan suatu bangsa. Podcast kita pada hari ini kita membahas tentang pangan, hilirisasi pertanian. Telah hadir bersama kita Mbak Atia Sarastiani. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Atia telah membersamai kita. Diskusi kita berbagi, sharing ya terkait dengan pangan. Tidak lupa juga senior saya, abang saya, sekaligus partner saya di dalam podcast hari ini, yakni Bang Karim. Terima kasih. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mau berbicara lebih jauh lagi, saya ingin Mbak Atia memperkenalkan diri dulu, ya kan? Kemudian posisi Mbak Atia di HKTI dan apa itu HKTI, supaya para pemirsa juga bisa mengetahui tentang HKTI. Oke, silakan Mbak Atia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bersedia hadir di kantor DPN HKTI. Kita pakai nama istilah DPN Dewan Pimpinan Nasional. Ya. HKTI ini alhamdulillah pada masa yang sekarang dipimpin oleh Bapak Haji Sudaryono Wamentan ya? Wamentan, ya beliau juga sebagai Wamentan ya. Lalu alhamdulillahnya dari pihak yang tadinya memecah dengan pada saat Pak Prabowo sebagai ketua umum sekarang sudah bergabung di dalam satu kesatuan di HKTI. Walaupun ada perbedaan, tapi kan kita maunya kan petani itu sejahtera, harga terjangkau, sustainability-nya tercapai. Nah, jadi dengan maksud dan niat yang sama itu, segala perbedaan diruntuhkan lah bahasanya. Jadi, alhamdulillah lah, sekarang HKTI sudah melebur menjadi satu. Saya sendiri sebagai wasekjen di pengolahan pangan, itu memang banyak sekali yang perlu diperhatikan ya, karena Bapak-bapak tahu lah ada MBG. Nah MBG ini kan kadang-kadang ada menu-menu ya, menu masakan yang ada di Indonesia Barat, di Padang,
tapi tidak ada di Indonesia Timur. Contoh rendang, ya itu sulit sekali dapatnya di kabupaten suami saya itu di Kabupaten Bangga itu dapat rendang susah kan. Tapi di sana dapat ikan. Nah, di sana dapat ikan apa kadompe namanya, ikan kadompe digoreng, tapi itu kesulit di Indonesia Barat. Nah, ini yang mesti pengolahan pangan melakukan sosialisasi dan bagaimana hal-hal ini bisa rendang jadi terekspor ke wilayah Sulawesi dan Maluku dan sampai ke seterusnya. Sementara ikannya juga bisa terekspor sampai ke Jawa sana dengan harga yang terjangkau. Itu yang pengolahan pangan dalam hal ini di bidang kami ya. Itu yang menjadi concern-nya. Jadi memang hadirnya HKT ini juga bisa dikatakan sebagai penghubung ya antara petani dengan pemerintah. Iya, ini sebagai ruang memberikan kita kan langsung kepada masyarakat. Kalau pemerintah itu kan kebijakan, lalu memikirkan secara makro ke internasionalnya. Kalau kami ini kan langsung bersentuhan dengan kelompok-kelompok tani. Teknisnya kayak teknisnya ya yang tadi yang saya ceritakan, ikan di daerah Maluku itu kan gampang sekali dapatnya. Nah, sementara ikan di daerah Jawa sini agak sulit dan harganya kan mahal. Jadi kan kalau bicara di sektor pertanian ini kan bukan hanya berbicara di daratan, di lautan juga. Misalnya kayak di wilayah timur ya. Mungkin tadi Mbak Tia udah singgung sedikit, di wilayah timur itu bukan hanya berbicara sektor pertanian atau emas hijau. Kalau di timur itu ada istilahnya emas hijau. Emas hijau itu artinya yang di gunung, di darat. Kalau di laut namanya emas biru. Emas biru itu kan banyak juga. Misalnya kayak rumput laut. Itu kan butuh budidaya, itu juga masuk juga untuk diadvokasi, diberikan edukasi ya sama HKTI ya. Iya, dan itu kan termasuk protein yang bisa kita keruk dari Indonesia sendiri, nggak usah import dari negara orang. Jadi ya sebaiknya yang ada di bumi Indonesia ini kita manfaatkan sedalam-dalamnya dan kita hilirisasi setinggi-tingginya sehingga mempunyai nilai tambah yang cukup buat petani ya sekalinya. Kita lihat kebijakan Presiden Prabowo hari ini misalnya berbicara tentang hilirisasi pertanian. Tentu di benak kita pada umumnya ya bahwa Pak Prabowo ini mau menghilangkan disparitas antara Jawa dan luar Jawa. Betul. Karena kita lihat kalau di Jawa lebih banyak orang berbicara tentang pertanian itu di sektor pangan khususnya di beras. Sementara di timur itu kan orang nggak bisa bertani, orang nggak paham, bukan nggak bisa, tapi belum ada edukasi ya. Alhamdulillah bukan itu ya. Leluhurnya bukan petani cangkul lah ya. Mereka alhamdulillah kita lihat ya hari ini dengan ada kebijakan hilirisasi, hampir semua sektor pertanian mulai dari Sabang sampai Merauke maupun dari Nianga sampai Pulau Rote itu semua fokus untuk menjadi petani. Entah itu petani di darat maupun di laut. Misalnya kayak teman-teman di timur itu kan dia selain bukan di Papua ya, bukan di Merauke. Kalau kayak di Maluku, di Sulawesi, di Bangge khususnya di Sulawesi Tengah, itu kan ada budidaya rumput laut yang tadi saya bilang. Itu kan bagian dari petani ya, agar-agar itu kan. Yang bahan bakunya dipakai itu bahan baku untuk kosmetik, untuk alat konsumsi yang lain. Dan bernilai cukup tinggi itu kan. Dan itu HKTI juga inventarisir itu ya, itu bagian dari petani ya. Jadi kan fokusnya itu semualah HKTI inventarisir. Namun kan kami juga punya keterbatasan. Nah, jadi yang itu yang masih terkendala kami sampaikan kepada Pak Ketua Umum yang merangkap Pak Wamen Pertanian untuk dipikirkan melalui kebijakan. Peran pemerintah kan di situ untuk melalui kebijakan bagaimana supply chain-nya supaya terjadi keberlanjutan gitu. Nah, itu yang menjadi pemikiran beliau lah. Nah, kami ini yang di ranah masyarakat ya pasti ngurusin yang apa sih kendalanya, mencari kendala dan mencari prospek untuk menjadi hilirisasi yang mempunyai nilai lebih tinggi lagi. Gitu. Tapi dengan prosesnya hilirisasi terus swasembada pangan, tentu ini kan sebuah kebijakan yang tujuannya untuk kemakmuran petani ya. Karena kan kita tahu sendiri ya, maaf ini kalau petani itu kan desilnya desil 3, desil 4 ya. Makanya kalau dengan kebijakan tersebut harga pangan masih
terjangkau, yang terutama gabah ya. Gabah itu kan harganya ditentukan itu. Dia tidak mengikuti ini ya pasaran global, tapi sudah ditentukan sama pemerintah, dan itu ada peran HKTI di situ ya. Ada. Itulah tugasnya HKTI untuk menjaga stabilitas itu ya. Sebenarnya masyarakat ini maunya gimana sih? Ya kan? Masyarakat ini kita ini semua secara umum ya, tidak Indonesia Timur yang makan sagu, tidak Indonesia Barat yang makan beras ya. Tapi pokoknya kita bicara secara nasional. Nasional masyarakat Indonesia ini kan maunya beras itu tersedia. Ya, terus harganya terjangkau dan stabil. Ya, lalu aman dimakan dan berkualitas baik gitu. Nah, itu aja kan masyarakat. Nah, untuk tadi petani yang dari Desil 3 itu, sebenarnya petani ini kan juga punya cita-cita. Saya banyaklah berkecimpung di petani-petani itu, mereka mencangkul tanahnya semaksimal mungkin. Tujuannya apa sih? Menyekolahkan anaknya. Nah, ini kendalanya nih, ketika anaknya sudah dia nyangkul tanahnya segitu, dikasih yang tadinya panen cuma 1 kali jadi 2 kali jadi 3 kali. Nah, si anak ini berkesempatan langsung sekolah. Sampailah dia di perguruan tinggi di Jawa atau mungkin di kota-kota besar di wilayah dia. Setelah si anak ini terbuka, si anak petani ini terbuka, dia berpikir, wah sayang juga nih saya cuma pulang ke kampung. Nah ini yang mesti kita pikirkan bersama nih Bang. Ini jadi tantangan tersendiri buat HKTI ya. Contoh nelayan juga sama kan. Dia mengail itu tujuannya bukan orang di pedesaan atau para petani ataupun para nelayan itu tidak ada pikiran yang mau bikin rumah mewah di Pondok Indah, di Menteng, nggak ada. Dia cuma pikirannya bagaimana keluarga saya ini terjaga secara ketahanan keluarga dan menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya untuk tercapainya anak yang lebih merubah tatanan ekonominya ya. Iya, taraf hidupnya lah ya. Tapi Mbak Tia, ini memang jadi permasalahan tersendiri ya. Untuk meminatkan orang kembali jadi petani itu tentu jadi tantangan. Padahal kalau kita lihat ya, petani di negara-negara maju ya, itu rata-rata makmur semua loh. Baik secara ekonomi maupun mereka hidup berkecukupan lah. Mapan, misalnya kayak di Amerika tuh petani-petani itu sangat mapan loh. Nah, ini jadi tantangan. Bagaimana caranya HKTI untuk bisa meyakinkan anak-anak muda kembalilah menjadi petani, tapi petani yang memang betul-betul maju, petani modern gitu loh. Iya, gini ya. Ini kita bicara kalau semua petani sudah jalan ya, akan terciptalah yang namanya sistem atau yang biasa kita sebut swasembada. Swasembada itu bukan berarti juga kita numpuk makanan sebanyak-banyaknya di gudang, lalu untuk mendapatkan supaya bisa dibagi. Gitu kan. Swasembada itu kan satu circle, ya. Swasembada di mana dari petani sampai ke meja. Dari hulu ke hilir itu semua tersedia. Ya, dari petani yang masih di tanah sampai dengan atau masih di laut sampai ke meja makan kita keluarga Indonesia. Ya kan, itu semuanya membutuhkan hasil yang layak. Yang di meja makan harus beli juga, jangan ngeluh beras mahal. Kalau beras kan itu petani, keringat petani kita hargai dong. Makanya gabahnya naik. Ya, gabahnya ditahan oleh pemerintah dengan harga yang cukup layak lah. Cukup layak dan petani cukup gembira sehingga mereka bersemangat jadi petani. Nah, kalau misalnya rantai pasok itu tidak kita jaga, ya itulah akan sangat menimbulkan itu tadi disparitas ada kesenjangan ya. Jadi tidak ada lagi orang akan yang muda-muda itu berpikir tidak mau lagi jadi petani ya, karena tidak mendapat nilai tambah dari orang tuanya. Ya, kalau orang tuanya nyangkul mungkin dia sudah bisa beli alat, dibantu alat. Kalau dia sudah dibantu alat mungkin iklimnya bisa diatur. Karena pertanian atau peternakan ini kan banyak tergantung juga salah satunya iklim. Cuaca. Cuaca kita loh, bener, bukan cuaca politik, tapi cuaca apalagi kemarau, hujan, lalu El Nino ya. Iya, El Nino ini semua sangat mempengaruhi kesejahteraan. Ada kebijakan dari pemerintah ya, terutama dari Kementerian Pertanian itu kan untuk memberikan bantuan pompa air, untuk menjaga supaya petaninya tetap bisa berproduksi. Dan ada beberapa hal ya, yang seperti Bang Karim dan Bang Subhan tahu kan,
kita masih kalau petani itu perlu bibit, Iya, perlu pupuk, irigasi. Kadang-kadang kalau kita ke daerah-daerah yang belum Dulunya tuh kan banyak gitu. irigasinya belum sempurna, kadang-kadang coba nginep di kampung kamu, pasti bapaknya malam-malam itu keluar. Ngapain Pak? Saya bertanya, mau cari air buat sawah. Saya pikir buat apa gitu? Oh ternyata dia belokkan ke sawahnya, nanti jam berapa lagi belokkan ke sawah yang ini. Kesian ya, miris ya. Nah itu kan satu siklus yang mesti kita pikirkan pada masa anaknya nanti yang begitu-begitu sudah tidak ada. Gitu. Oke, jadi Bang Karim, hari ini kita dikasih paham sama Mbak Tea. Kata Mas Dar, kasih paham Mas Dar. Tentang modernisasi pertanian, bagaimana gitu. Siap Mbak Tea. Tadi sempat menyinggung soal swasembada. Saya mau geser ke soal kebijakan pemerintah. Kan dalam berbagai kesempatan, utamanya di awal pemerintahan Prabowo ya. Di awal tadi saya sempat singgung bahwa pemerintah Prabowo Subianto punya target untuk swasembada pangan dalam 4 tahun ke depan. Ternyata kebijakan itu lebih cepat. Artinya swasembada pangan dilakukan oleh pemerintah targetnya 1 tahun. Nah, kira-kira menurut pandangannya Mbak Atea, apa sih urgensinya pemerintah sampai melakukan lompatan yang begitu cepat gitu? Apakah ada hal yang insidental atau yang krusial atau apa begitu kira-kira Mbak Tia? Aduh, kalau lihat presiden kita, beliau kan intelektualnya tinggi ya. Jadi kan beliau kan sudah prediksi kira-kira bagaimana ya. Tapi kalau kita manuskrip saja di lintasan-lintasan portal gitu, kita lihat saja ya. Beberapa periode lalu kita sempat import beras yang sangat memprihatinkan. Beras, jagung. Kalau dibanding sekarang ya, ketika itu import beras fine-fine aja, tapi ketika sekarang, oh ya mestinya jangan ya gitu. Nah, tentu Pak Prabowo itu berpikir tentang demografi juga nih kita yang luar biasa. Ya kan, beliau kan memperkecil Gini rasio kita. Ya mudah-mudahan kalau kita lihat-lihat tulisannya kan 0,38, berarti sudah oke lah. Nah itu mungkin beliau akan perkecil lagi tuh Gini rasionya, sehingga beberapa langkah yang dilakukan beliau kan menciptakan lahan pertanian. Pertanian sudah ada dilindungi supaya tidak dieksekusi jadi ruko lah, itu kan banyak gitu lah. Ya, baru kemarin kan beliau meresmikan 5 bendungan. Yang di Lombok itu kan tujuannya untuk irigasi petani ya. Kita juga mesti, pembangunannya begitu, itu bukan semata-mata cuma bendungan dipencet, itu bendungan itu gunanya untuk irigasi petani. Jadi tidak mengganggu program hilirisasi tadi tuh, hilirisasi sektor pertanian itu. Hal-hal yang selama ini dikhawatirkan, misalnya tadi disampaikan Mbak Tea, bapaknya keluar malam hanya untuk menutup agar airnya ke sawah. Nanti jam ini ke lahan yang ini lagi. Jam sekian dia tutup lagi ke lahan yang ini. Kalau ada proses kayak kemarin peresmian bendungan di Lombok itu, berarti kan sudah ada peningkatan. Jadi semua lahan itu tidak harus kita keluar malam untuk, tapi kapanpun yang kita butuh untuk sawah itu dialiri air ada gitu loh. Jadi target untuk swasembada pangan bisa tercapai. Amin. Jadi salah satu urgensinya itu ternyata bonus demografi ya Mbak Tia. Iya, bonus demografi kita. Bapak-bapak belum menikah, nanti sudah menikah pada saatnya gitu kan punya anak. Bonus demografi. Nah, lalu juga kita kalau bicara soal sawah kan perlu pupuk yang tepat sasaran, lalu penguatan gudang-gudang bulog ya, lalu peran bulog yang lebih ditingkatkan lagi, karena nih saya warga Kota Bekasi ya, Kota Bekasi tuh nggak punya gudang bulog, jadi pinjam sama Kabupaten Bekasi. Minta tuh kirim, itu kan menimbulkan biaya lagi tuh. Operasionalnya tinggi. Mudah-mudahan didengar, nanti ada gudang yang di Kota Bekasi sehingga rakyat Kota Bekasi masyarakat Kota Bekasi bisa lebih terkendali lah harganya. Jadi harganya tuh enggak bisa bisa tetap stabil. Jadi stabil lah harganya. Tapi cadangan beras kita Bulog aman ya? Aman. 5 juta ton ya. Katanya itu capaian terbesar sejak 50 atau 30 tahun yang lalu. Ya kalau kita lihat itu kan Pak Prabowo meresmikan di Merauke itu luar biasa. Dan Merauke itu kebetulan kita ada
ketua wanita tani, ya Papua Selatan itu kan mencakup Merauke ya. Iya. Memang lahan itu tidak bisa produktif. Lahan tidur ya. Lahan tidur dia rata kan banyak ya kalau di daerah itu lahannya tuh kayak diinjek ambles gitu. Rawa. Jadi, nah itu bagaimana teknologinya Pak Mentan dan Pak Wamen mengelola sedemikian rupa sehingga tanah yang tadinya menurut masyarakat cuma buat main layang, jadi sawah itu. Dan itu kan tingkat asam tanahnya tuh kan tinggi sekali tuh, untuk proses pertanian itu kan butuh waktu. Tapi ada teknologi yang canggih. Teknologi. Alhamdulillahnya itu kepedulian pemerintah melihat lahan tidur, bukan lahan tidur, lahan yang tidak produktif dijadikan produktif sehingga masyarakat di sekitar sana paling tidak satu belajar bertani secara baik, kedua mendapat bantuan tambahan nilai ekonomi, terus ketiga ya diharapkan pendidikan masyarakat di Papua Selatan itu akan meningkat. Iya, kemarin sempat viral kan, banyak menuai. Tapi sebenarnya ini betul sih Mbak Teh. Itu. Kita lihat kalau hilirisasi pertanian di wilayah timur ya, itu tujuan pemerintahan saat ini Pak Prabowo itu untuk menghilangkan disparitas antara timur dan barat. Jadi kalau terjadi apa-apa konflik atau apapun, kita orang dari di wilayah timur sudah tidak butuh lagi asupan beras dari Jawa, tapi sudah ada gini loh tempatnya, misalnya kayak di Papua ada gitu loh. Terus kayak di Maluku di Gemba gitu kan ada, di Buru, di Papua kan ada Merauke, terus Papua Pegunungan, semua kan ada tuh. Dan ini sebenarnya bagus sih, tapi kekurangannya karena ini sih publikasi dan edukasi kepada halayak banyak, khususnya orang-orang yang ada di timur sana tentang pentingnya hal ini, hilirisasi di sektor pertanian. HKTI hadir di situ untuk seharusnya memberikan edukasi kepada kaum milenial terhadap bapak-bapak, ibu mace-mace yang tidak paham itu. Ya. Sebenarnya sih bukan cuma di Papua kan, beliau kalau kita lihat laporan-laporan Pak Mentan dan Pak Wamentan kan ada juga di Kalimantan. Karena begini ya, kita juga secara rasio lah ya, nih penduduk semua Indonesia dibanding penduduk Jawa masih banyak orang di Jawa. Betul. Sekarang kalau kita mau bikin 4 juta hektar sawah di Jawa, bagaimana caranya? Lahannya nggak ada gitu kan. Nah, untuk itu bapak-bapak pemimpin bangsa ini berpikir kalau seandainya Jawa ini membutuhkan beras yang demikian banyak, dari mana suplainya? Nah, kan ada juga di Kalimantan dibikin di supaya Kalimantan Tengah supaya langsung kirimnya ke Jawa. Di Sumatera lalu juga. Di Sumatera bikin juga karena memang tanahnya masih mumpuni untuk masih bisa gitu. Di Sulawesi juga masih bisa. Daripada tidak ini produktif ya. Betul. Sebenarnya bukan tidak produktif, tuntutan masyarakat akibat demografi itu. Jadi kita kan negara harus berpikir. Indonesia kan dikasih bonus demografi nih. Itu kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, terutama di sektor pertanian, akan jadi kebablasan demografi. Misalnya kayak menjadi itu Gini rasionya makin jauh, akan tinggi, tercipta lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita bangun hulu di daerah-daerah dekat dengan masyarakat terbanyak ini, itu yang. Tapi kan hilirisasi ini tujuannya jelas kok, petani sejahtera itu menurut saya. Iya. Maksudnya karena yang tadinya dia jual bahan itu setengah bahan mentahnya, harganya kan di bawah. Tapi kalau dengan proses hilirisasi di setengah matang dikasih ke sini, jadi sampai di meja kita yang kita hidang, kita makan konsumsi itu harganya kan udah beda tuh. Iya. Dan itu memang efeknya ke petani ya. Iya. Dan HKTI hari ini luar biasa. Amin. Mudah-mudahan kita sehatkan Pak Presiden, kita sehatkan para menteri dan khususnya Ketua Umum HKTI sehingga bisa terus berpikir tentang bagaimana memberikan nilai tambah dari produk pengolah pangan yang ada di Indonesia itu setinggi-tingginya ya. Nah, sehingga bisa menambah ketahanan keluarga. Ini ada pertanyaan menarik sih. Nah, kita tahu kalau di daerah-daerah itu kan ada pangan lokal. Itu masuk di kategori hilirisasi atau enggak? Iya, kategori hilirisasi seperti ini kita lagi upaya ya.
yang tadi saya bilang MBG itu tadi ya. Iya. Kan dia punya set menu. Iya. Nah, kalau kita kasih ikan di Jawa itu kan agak mahal ikan kan dibanding orang Sulawesi. Apalagi ikan laut ya. Ikan laut. Nah, padahal ikan laut itu kan nggak semata-mata cuma digoreng. Iya. Kalau upaya-upaya kami di pengolahan pangan yaitu menciptakan makanan yang ada di daerah lokal, bagaimana bisa dimanfaatkan untuk satu ya pasti daerah tersebut. Yes. Kalau berkelebihan ya kita kirim ke daerah lain. Gitu. Jadi tidak usah orang MBG yang ada di daerah Sulawesi itu memaksakan daging, dan memaksakan dengan ikan. Pangan lokalnya tuh. Pangan lokalnya telur, ayam kan bisa di mana-mana. Misalnya kayak teman-teman yang ada di Papua dikasih sagu, dikasih ubi-ubian. Tidak harus beras ya. Yes, tidak harus beras. Makanya kemarin waktu hilirisasi tahap 2 itu kan beberapa sektor itu kan di sektor pertanian sepertinya kalau saya cek ya Mbak Ate ya. Karena misalnya kayak ada yang namanya hilirisasi sagu. Berarti pemerintah melakukan hilirisasi di sektor pertanian itu disesuaikan dengan potensi di wilayah itu ya Mbak Ate ya. Yang tepatnya mungkin produksi yang dibutuhkan pasar ya. Iya. Kita membuat hilirisasi yang dibutuhkan pasar. Contoh sagu. Ketika 10-15 tahun lalu saya pergi ke Kabupaten Banggai itu saya masih beli yang kayak beras gitu loh, kiloan gitu ya. Tapi saat ini saya bisa beli sagu itu di Jakarta yang sudah packing. Udah ada tuh. Sagu. Saya tanya waktu pertama kali sama yang menjual. Yang pasti bukan tepung tapioka ya? Ya bukan, sagu. Ini apa namanya produknya karena nggak di endorse kita sebut lah ya. Sagu itu saya tanya bisa dibikin papeda. Papeda. Bisa dibikin papeda, bisa Bu. Kapurung gitu. Kapurung ya. Kapurung kan kasih ikannya. Ini papedanya bisa Bu. Jadi saya minta tolong sama ibu-ibu yang suka datang ke rumah dari Sulawesi bikinkan. Ternyata bisa. Jadi tidak harus kita Bikin papeda itu ternyata bukan segampang itu kasih air panas kencang-kencang aja gitu, itu butuh keahlian. Ternyata kan tidak harus kita datangkan sagu dari sana. Di sini sudah ada di titip-titip sama orang di kampung kalau ke Jakarta bawakan sagu sih gitu. Iya, kayak di sini kan ada teman-teman saya itu biasa beli di Lenteng Agung situ ada sih. Kalau mau beli sagu ada di situ. Nah, iya kan alhamdulillah orang-orang yang sudah migrasi dari daerah timur itu untuk belajar atau mencari kehidupan di daerah Jawa dan sekitarnya itu masih bisa menikmati produk pangannya. Tapi memang penting sih misalnya kayak ini Mbak Karin juga mungkin kalau sampai di kampung sana bisa bawa rendang kan? Iya. Bisa buat sendiri. Iya, bisa buat sendiri. Karena saya kalau pulang ke kampung halaman di Banggai itu saya bawa rendang, jadi udah dipacking, udah rapi, bagi-bagi juga udah oke. Jadi kita lihat tempatnya ya, disesuaikan dengan daerah tersebut. Misalnya kayak di Maluku ya. Di Maluku itu kan banyak sagu, pala, cengkeh. Itu kita ada salah satu kabupaten itu kan dapat juga tuh PSN untuk proses hilirisasi kelapa, hilirisasi pala. Jadi memotong mata rantai para tengkulak-tengkulak, orang-orang yang sering main harga agar petani yang tadinya misalnya kelapa dibeli harga sekian, dia jual harga sekian. Nah, kalau udah ada proses hilirisasi ini kan harganya kita tahu lah. Dan itu bisa memicu ancaman terhadap kesejahteraan petani ya, karena ini juga menjadi pengganggu ya, Mbak Tia ya, misalkan kayak mafia-mafia impor, misalnya para tengkulak-tengkulak ini kan kadang-kadang membuat harga tidak stabil. Dan menurut Mbak Tia kira-kira seperti apa? Kalau saya lihat ini trennya ya, ini saya kembali lagi karena saya kenalnya Kabupaten Banggai. Jadi mereka produk kopra dari turun menurun. Ya itu di timur keseluruhan lah. Kopra. Jadi saya pernah lihat juga orang yang asap-asap kopra itu. Iya. Saat ini mungkin pemikiran pimpinan itu jangan cuma kopra, sehingga investasi ini didatangkan. Mereka membuat pabrik kelapa untuk dipacking menjadi air kelapa sendiri, kelapanya isinya sendiri. Terus
sabuk batok kelapa sendiri itu sabuk kelapanya sendiri. Iya, cuma investasi dari negara mana saya kurang jelas. Tapi itu sudah mulai, mereka mau membuat pabrik di daerah Sulawesi Tengah untuk membuat pengolahan kelapa itu yang demikian sederhana, tadinya cuma dibacok-bacok terus dibakar di termin, dikirim karungan. Sekarang sudah ada nih. Jadi harganya meningkat. Ya, jadi harganya meningkat dan petani nggak usah jauh-jauh lagi ngirim pakai kapal apa, mereka sudah terima. Bayarnya udah ada, pembelinya udah datang di depan mata. Jadi memang harganya gitu. Itu berarti kalau bicara kelapa, saya pernah memang sih. Kelapa tuh hampir semuanya tuh duit. Iya. Jadi betul. Batangnya jadi duit. Daunnya tuh jadi duit. Sabuk kelapa itu bisa buat jadi keset, bisa buat jadi tali. Iya. Batok kelapa bisa buat jadi arang, terus bisa jadi yang itu bracket. Ya. Air kelapa itu kan mahal juga. Terus dagingnya itu, isi kelapanya tuh juga jadi ini. Dan itu semua dan itu pas di zaman Prabowo ya dipikirkan untuk hilirisasi di sektor pertanian, betul-betul ditekan kan ya. Saya juga berpikir ya, banyaknya tamu-tamu negara dari negara asing datang ke Indonesia saat ini itu mereka mungkin juga berlomba-lomba jangan sampai kita nggak kebagian berinvestasi di Indonesia dengan hasil yang luar biasa. Contoh Banda ya, Banda pada zaman-zaman dulu aja ditukar dengan Manhattan ya. Gimana makmurnya orang Maluku itu? Dia punya pala, punya cengkeh, terus kayak di Maluku tuh kan sekarang dapat PSN itu hilirisasi pala. Hilirisasi kelapa. Kan mereka punya itu. Kayak di Papua kan selain di hilirisasi pertanian untuk ciptakan sawah gitu kan ada juga sagu, hilirisasi sagu. Ada. Jadi memang begitu kaya ya. Iya, kita tuh kaya. Tapi tantangannya, HKTI punya tantangan tersendiri sih Mbak Tia. Kalau tadi yang disampaikan Mbak Tia bahwa untuk meyakinkan anak-anak muda kembali jadi petani itu memang tantangan tersendiri. Itu Mbak Tia, saya mau tanya soal anak-anak muda yang menjadi petani. Karena ini kan kaitannya dengan bonus demografi. Iya. Kan para petani ini kan, ini ya Mbak Tia, para petani ini kan lebih banyak didominasi oleh usia-usia yang ini ya, di atas kita ya, di atas saya utamanya ya. Sementara bonus demografi itu kan tantangannya adalah anak-anak muda yang lebih banyak dominan kan. Proses menjaga keberlanjutan regenerasi itu kira-kira di mana tuh Mbak Tia menurut pandangannya Mbak Tia? Nih itu tadi ya, kita sebagai orang tua, mungkin suatu saat juga bapak-bapak menjadi orang tua, tentu kita bekerja semaksimal mungkin agar meningkatkan pendidikan anak-anak nih kan. Nah demikian juga saya yakin petani pun dalam pola pikirnya begitu. Nah sehingga itu tadi yang dilakukan pemerintah, menjaga stabilitas harga di hulu, sehingga memberikan nilai nilai tersendiri. Harga gabah itu kan nilai hulu ya. Iya. Harga gabah nggak seperti kita dituntut turunkan harga beras. Kalau harga beras turun, gabahnya turun tuh petani bagaimana mau makan? Itu kan banyak orang udah berpikir di situ. Berpikir petani itu juga butuh nyekolahin anak, bayar listrik di rumah, beli solar buat traktor. Pompa air. Kalau dia masih pakai kebo masih mesti dibeliin rumput. Nah, gitu kan. Apapun itu semua masih mata rantai yang menyangkut keberlanjutan si petani. Nah, supaya kita menciptakan petani itu jadi regenerasi ya, kita harus menjaga stabilitas harga di hulu. Itu satu-satunya. Jadi jangan kita demo di Jakarta ya bilang turunkan harga besar. Pikir tuh petani yang udah pagi-pagi jam 4 pagi habis sholat subuh dia pergi ke sana cuman buat lihat air, bersihkan sawahnya, lalu dia tungguin supaya nggak diganggu oleh hama. Iya. Jadi memang ini itu warga negara kita loh. Itu warga negara kita, bukan negara-negara asing. Itu ada di kita gitu. Memang masalah edukasi sih Mbak Tia, edukasi dan ini ya, masalah SDM kita yang masih rendah, yang belum menganggap. Bagaimana rendah? Yang demo itu kan terpelajar. Itu yang demo. Yang demo itu terpelajar. Yang jadi masalah ya. Kan makanya belajarlah ekonomi pembangunan gitu. Gimana mata rantai itu sampai di meja makan kita, dari tanah yang tidak ada manfaatnya sampai ke meja makan kita bisa kita nikmati. Yang jadi masalah tuh ini mereka tidak pernah ke sana. Itu pertama. Yang kedua mereka tidak mau orang di timur sana
paham tentang Nggak pertanian. usah di timur, pergi ke Sukabumi, pergi kemana tuh ke puncak kan lihat itu. Nggak usah kalau misalnya nggak ada peluang atau kesempatan lah ke Indonesia Timur jauh-jauh. Lihatlah, itu petani kan juga punya keluarga, punya istri, punya anak. Daripada demo mending turun ke masyarakat. Terus kita lihat bagaimana sirkulasi mata rantainya itu terjadi. Kenapa kalau di daerah itu kita lihat mereka hidup sederhana. Mereka bukan miskin, mereka sederhana. Jadi mengumpulkan uang itu hanya untuk menyekolahkan anaknya. Udah. Mereka nggak cita-cita beli rumah di Menteng atau beli Mercy atau beli Pajero, nggak ada dia. Dia cuma cita-cita traktor saya besok jalan, yang penggilingan berjalan, bulog jalan bisa menerima hasil sawah saya. Udah itu aja. Jangan kita kecil-kecilkan lagi udah. Tapi alhamdulillah ya, Mbak Teh hari ini mahasiswa terpelajar, lihat, jangan bilang cuma turun harga, tapi lihat ke rantai pasoknya itu dari mulai dari hulu ke hilir sampai di meja makan kita. Apapun bentuknya semua hadir di meja makan kita. Betul. Jadi kita melihat mulai dari misalnya padi, proses penanaman, sampai dia bisa di meja dapat makan. pupuknya kadang-kadang pakai deg-degan. Ya kan dia mesti dulu meregister saya punya tanah sekian, ini sekian, ya mudah-mudahan. Kan semua ini masih ada 1%-nya kehendak Allah. Iya. Kita udah siapkan 99% 1% kehendak Allah ya. Kehendak Allah bilang besok hujan banjir, udah habis. Iya, apalagi masalah soal iklim itu kan tantangan terbesar. Kalau nggak dipikirkan oleh semua masyarakat gitu ya, pemerintah, masyarakat, kerjasama kolaborasi gitu, memang agak repot juga Mbak Tia ya. Oke Mbak Tia, saya mau tanya nih soal kemarin soal data makro kita, utamanya di sektor pertanian nih. Kan kemarin sekitar bulan Juni itu BPS pernah merilis bukan PDB ya, tapi data pertumbuhan makro Indonesia. Nah, yang paling menarik adalah ternyata kontribusi sektor pertanian itu paling tinggi. Salah satunya ya, sekitar 12%. Ini kan data yang sangat impresif begitu. Nah, kira-kira menjelang sekitar berapa bulan ya, terhitung sekitar 6 atau 7 bulan ke depan ini, Mbak Tia melihatnya ada tantangan terbesar nggak agar proses ini bisa tetap terjaga dan bisa lebih maksimal begitu? Sebenarnya tantangan itu dipikirkan oleh bapak-bapak itu ya. Kebijakan. Mereka kan sudah mengantisipasi ada El Nino, ada El Nina, ada musim panas, ada musim hujan. Hujan kadang-kadang jadi banjir pada daerah tertentu. Musim kering kadang-kadang nggak kebagian air. Nah, itu sudah dipikirkan dengan Pak Menteri, Pak Wamen dan instansi terkait ya, Ketua Umum HKTI. Nah, kalau pandangan kita sih ya, kita hanya memberikan laporan yang apa adanya di lapangan. Begini Pak, gitu. Jadi kita tidak mengkreasi. Jadi bukan asal Bapak senang asal Bapak senang ya, asal terima yang happy-happy. Fakta di lapangan seperti apa gitu. Karena kan banyak juga yang mengkritisi kebijakan pemerintah ya. Utamanya di Kementan, waduh, ini kemarin kan banyak banget sampai viral di mana-mana kan. Di mana swasembada pangan belum ada. Kita ini sama-sama mantan mahasiswa kan. Saya benar-benar kalau dulu kan kita memperjuangkan satu gerakan itu ada yang kita perjuangkan. Kalau sekarang perjuangannya turunkan harga beras. Ya Allah, saya bilang ini petani yang disuruh miskin, gimana sih yang disuruh kita tekan harganya, gimana kita menekan begitu? Mereka tidak berpikir sampai di situ sih, karena yang tadi itu dia tidak ke lapangan untuk melihat bahwa proses dari hulu ke hilirnya itu prosesnya tuh apa kebutuhan yang dibutuhkan. Kita butuh benih yang berkualitas, kita butuh pupuk, kita butuh waktu, air. Terus cuacanya gimana? Itu kan tidak dipikirkan. Ya, Mbak Tia, ini yang terakhir ini pertanyaan buat Mbak Tia ya, sekaligus closing statement Mbak Tia. Mbak Tia melihat hari ini hampir semua sektor pertanian kita tumbuh. Ya alhamdulillah kita di atas 13%-an lah. Dari semua sektor, dari Sabang sampai Merauke ini kan. Nah, tentu banyak tantangan dan rintangan. Karena setelah petani-petani ini proses tanam, kita ada bencana.
Bencananya tuh badai El Nino. Yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Tia. Terus misalnya bencana besar seperti yang ada di Aceh kemarin, yang ada di Sulawesi Utara baru di Sumatera Utara. baru gempa ya. Iya. Gimana sih antisipasi dari ini HKTI agar minat petani itu tetap semangat ketika diterpa bencana gitu loh. Sebenarnya ya kalau bencana itu Ya itu kan di luar nalar ya. force major ya, Iya. force major. Tapi pada hakikatnya swasembada pangan itu tidak sekedar menambah lebih banyak makanan atau pangan-pangan, Yes. tetapi membangun sistem pangan nasional yang adil, tangguh dan berkelanjutan. Adil, tangguh dan berkelanjutan. Iya, ketika petani sejahtera, distribusi efisien, pangan lokal berkembang dan masyarakat memperoleh pangan yang cukup serta bergizi, maka itulah Indonesia benar-benar mencapai swasembada pangan. Itu yang dicita-citakan Iya. sama Pak Prabowo. Iya. Jadi bukan hanya kita makan enak, tapi petani hidup nggak enak. Iya. Nah, kita makan enak, petani hidup juga dengan enak. Lalu rantai pasok ini terjaga, distribusinya efisien. Jadi insya Allah swasembada pangan tercapai. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mbak Tia atas waktunya. Terima kasih sudah kasih paham kita dan pemirsa yang menyaksikan. Kasih paham. Oke, kita ketemu lagi. Ikut bantuin Mas Dar kasih paham. Petani itu tidak bisa kita abaikan. Kita ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Amin.